Selamat pagi. Ya, pagi Ibu. Sedang apa, Bu Nurul? Sedang mempersiapkan ini Bu untuk pembelajaran di kelas. Kebetulan Bu Nurul, sesuai dengan program supervisi, hari ini ada jadwal supervisi di kelas Bu Nurul di kelas 7A jam ke-56 ya Bu Nurul. Baik, siap Bu. Apakah perangkat ajarnya sudah siap Bu Nurul? Sudah Ibu, ini modul ajarnya. Saya lihat dulu ya Bu Nurul ya. Baik, Modul ajarnya, materinya tentang teks berita ya Bu Nurul iya ya. betul. Tentang teks berita. Kemudian elemennya menulis, waktunya 2 jam pelajaran ya Bu Nurul ya. Iya Bu. Capaian pembelajarannya sudah ada. Kemudian profil pelajar Pancasilanya Bu Nurul mengambil kreatif dan berpikir berpikir kritis. Sarana prasarana yang dipakai nanti pakai laptop ya Bu Nurul ya Iya berarti betul, ya. pakai Infokus. Medianya ada gambar peristiwa, gambarnya nanti ditayangkan dalam slide ya Bu Nurul. Betul Bu, gambar kegiatan proyek 1 dan 2. Oh, yang kemarin anak-anak ini hasil anak-anak sendiri ya? Iya betul. Foto-foto anak-anak sendiri. Targetnya peserta didik adalah, oh ini dibagi 2 Bu Nurul ya untuk anak-anak ya? Iya, Bu. Dikelompokkan dalam 2 kelompok, ada kelompok yang mandiri dan kelompok terbimbing. Ya berarti sudah menunjukkan bahwa di dalam modul ajar Bu Nurul ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Berarti sudah muncul di sini. Dan nanti dalam pelaksanaannya sesuai ya Bu Nurul ya. Iya Bu. Berarti Bu Nurul sudah melaksanakan kegiatan asesmen awal juga ya? Sudah Bu, melalui Google Form 10 soal. Nah, Untuk pemetaan kelompok diferensiasi dengan diferensiasi produk. nanti di dalam hasil pembelajarannya sudah bisa dikelompokkan juga Bu Nurul ya, anak-anak yang terbimbing mana, yang mandiri mana. Betul. Ini di dalam kegiatan pendahuluan sudah dimunculkan ada beberapa tahapan. Kemudian kegiatan intinya juga sudah muncul di sini. Asesmennya, ini asesmennya ada 3 macam ya Bu Nurul ya, diagnostik, kemudian formatif dan sumatif. Ini ada lampiran untuk materinya dilampirkan Ada juga Bu, Bu Nurul ya. ada kisi-kisinya juga ada, LKPD-nya ada. LKPD-nya ada, Bahan materinya ya. Ini foto yang mau ditampilkan nanti. Iya, jadi anak-anak nanti jadi wartawan di dalam kegiatan yang sudah mereka lalui. Oke. Baik Bu Nurul, mungkin itu saja. Nanti kita ketemu di jam ke-56. Mudah-mudahan kegiatan pembelajarannya bisa berjalan sesuai yang direncanakan. Iya. Baik, Terima kasih Bu Nurul ya. Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Semoga selalu sehat dan semangat ya. Baik, hari ini Ibu bersama Bu Enda yang akan bersama-sama belajar dengan kita. Silakan Bu Enda. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Izin ya, hari ini Ibu akan belajar bersama kalian untuk pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Silakan. Baik. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Silakan, Timus dipimpin. Duduk siap. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita diberkati Tuhan. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sebelum kita mulai belajar, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, luar biasa. Dari suaranya sudah terpancar semangatnya. Baik, alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu pada pagi yang sangat sejuk hari ini. Sehat semuanya ya? Sudah siap belajar? Tidak ada sampah di kolong meja, kolong kursinya? Bahasa Indonesia sudah di atas meja? Oke, baik. Siapa yang tidak hadir? Ya. Kenapa latihan? Ya, semoga lekas sehat kembali belajar bersama kita ya. Baik, anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Teks berita. Apa teks berita itu? Teks yang menyangkut tentang informasi. Coba untuk Jasmine. Punya pendapat lain, silakan. Rahmat. Teks yang memberitahukan tentang kejadian atau peristiwa. Ya, dilengkapi oleh Rahmat. Baik, jadi berita itu adalah yang di dalamnya berkaitan dengan peristiwa sehingga menjadi informasi. Jadi kaitannya kemarin dengan teks eksplanasi itu apa? Kaitan teks berita dengan teks eksplanasi itu apa? Ya, Sama-sama memberitakan. sama-sama memberitakan. Oke, tepuk tangan untuk Rizul. Siapa lagi yang mau melengkapi? Ya, silakan. Sama-sama membuat informasi mengenai kejadian. Ya, lalu berkaitan dengan apa? Kausalitas. Apa itu kausalitas? Ya, silakan. Sebab dan akibat. Nah, luar biasa. Itu bukan berkaitan dengan kausalitas atau sebab. Bisa berkaitan tentang apa saja teks eksplanasi itu? Ya, silakan. Fenomena alam dan fenomena sosial. Luar biasa. Fenomena alam dan fenomena sosial. Kita masuk ulang yang kemarin nih ya. Baik. Apa sih yang termasuk dalam fenomena alam dan fenomena sosial? Fenomena alam contohnya apa? Gerhana bulan. Ya, siapa yang mau berpendapat silahkan angkat tangan, silakan. Gerhana bulan, gempa bumi, longsor. Kalau fenomena sosial, narkoba, demonstrasi, kriminalitas, dan korupsi. Nah, tepuk tangan, Pak. Baik. Lalu setelah kita kemarin belajar tentang teks berita hubungannya dengan teks eksplanasi, kita juga sudah belajar mengenai struktur daripada teks berita. Siapa yang masih ingat belajar kemarin? Struktur teks berita. Ya, teman, silakan. Ya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Rohma. Baik, itu kita mengingat kemarin ya. Jadi kita akan masuk ke pembelajaran yang baru, yaitu elemennya adalah menulis. Capaian pembelajarannya agar peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Ini adalah capaian pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Dan P3-nya atau profil pelajar Pancasilanya adalah kreatif dan berpikir kritis. Adapun tujuan pembelajaran, setiap kita belajar itu pasti punya tujuan. Seperti halnya kita jalan-jalan, pasti kita punya tujuan, betul? Ya. Kalau kamu ibu ajak anak-anak, hari ini kita akan belajar, kita akan jalan-jalan ke Bali, gimana kira-kira? Semangat kan? Nah, tujuan harus demikian, karena kita tahu kemana
kita hari ini. Yang pertama ialah tujuan pembelajarannya menyusun kerangka menulis teks berita sesuai dengan unsur adiksi rimba secara sistematis, terstruktur, dan kreatif dengan baik dan akurat. Berikutnya, mengembangkan kerangka teks berita sesuai dengan unsur adiksi rimba dan struktur teks berita secara sistematis, terstruktur, dan kreatif dengan baik dan akurat. Ya, kemarin kita sudah berlatih bagaimana kita bisa menentukan mana yang termasuk bagian-bagian dari teks berita. Baik, sebelum kita mulai, ibu punya pantun buat kita semua. Ya, nganter orang pindah rumah. Pulangnya kita ke tukang cukur. Hidup ini sudah terlalu indah. Jangan lupa banyak-banyak bersyukur. Tepuk tangan kita semua. Pantun ini mengingatkan kita apa? Untuk selalu bersyukur. Berikutnya, nah, ibu punya pertanyaan lagi. Baik, pertanyaan yang pertama. Apakah kalian pernah mendengar informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa? Pernah. Contohnya, siapa yang bisa beri contoh? Yang terdekat aja dengan kita. Ya, Bu, dekat rumah saya, rumahnya ada yang kebakaran. Masuk detik.com loh, Bu. Nah, boleh tuh. Atau punya contoh kejadian yang lain? Siapa yang punya pendapat? Silakan. Azimah? Ya, ada yang punya contoh? Nah, berkaitan apa peristiwa itu dengan berita? Raffi, pernah punya kejadian apa di dekat rumah terus masuk berita gitu? Ya, siapa yang punya pendapat? Yuk. Rimus? Kejadian apa misalnya? Atau gini, ibu mau tanya, bisa nggak sih? Kita kan punya banyak kegiatan yang bagus nih di sekolah, ya nggak? Project 1, project 2, dan kegiatan-kegiatan yang bisa nggak sih itu dibikin berita? Itu yang akan kita lakukan hari ini. Ya, jadi mulai dari yang terdekat. Berikutnya, peristiwa apa yang sedang ramai diperbincangkan sekarang? Yang lagi viral itu apa sekarang? Fenomena apa itu? Sosial. Fenomena alam yang terbaru, yang aktual itu. Banjir, di mana banjir? Ya, yang kemarin mengguncang di negara, bukan di negara kita itu apa? Gimana? Jadi kita bisa menulis itu nanti tentang pembelajaran hari ini tentang hal-hal yang aktual selain yang dekat dengan kita. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Karena sebab. Ya, pertama. Betul sekali ya. Lanjut. Bagaimana jadinya apabila berita tidak tersusun secara sistematis berdasarkan struktur berita? Bayangkan kalau judul ada di bawah, itu gimana ceritanya? Siapa yang punya? Ya, silakan. Tidak beraturan. Tidak beraturan. Tepuk tangan. Apa lagi yang terjadi kalau misalnya tidak ada struktur dalam teks berita? Gimana? Tidak menjadi sebuah. Tidak akan menjadi sebuah. Tepuk tangan. Betul. Jadi berita itu harus disusun secara sistematis, berurutan. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambarnya siapakah ini? Kegiatan apakah ini? Project keberapa? Bisa nggak dibikin berita? Bisa. Bisa? Bisa. Betul sekali. Ini adalah bagian dari suatu peristiwa, suatu kejadian. Bisa dijadikan berita. Beritanya jadinya positif, kan? Berikutnya, ini gambar apa ini? Gambar apa ini? Siapa yang bisa jawab satu? Angkat tangannya.
Ini gambar apa nih? Masih ingat gak? Yuk, siapa yang bisa jawab? Raffi, ini gambar apa? Wah, luar biasa. Udah, Raffi. Baik. Bisa dibuat berita dari gambar ini? Bisa. Baik. Nah, sekarang pertanyaan lagi nih untuk kalian. Bisa nggak kita buat pertanyaan demi pertanyaan dari foto-foto tadi? Bisa. Dengan apa? Adik Simba. Apa itu adik Simba? Satu orang aja. Satu orang. Apa itu adik Simba? Akronim dari apa? Ya, Raffi silakan. Adik Simba hanya apa? Dia di mana? Tanya kapan? Ini siapa? M-nya mengapa? B-nya bagaimana? Tepuk tangan. Ya, betul. Yang pertama A-nya adalah apa? B-nya di mana? K-nya kapan? C-nya siapa? Dan M-nya mengapa? D-nya bagaimana? Disingkatnya atau akronimnya adalah adik Simba. Harus bisa membedakan singkatan dan akronim, ya. Kalau adik Simba itu akronim, ya. Kalau UNJ gitu ya, diambil dari huruf depannya itu singkatan. Universitas Negeri Jakarta. Kalau akronim itu fonem dari sebuah kata yang disingkat. Nah, apakah ini? Iya, kemarin kita sudah belajar ya. Sudah kalian mencari teks berita juga ya, dan menentukan strukturnya, betul? Betul. Jadi ada berapa? Ya, ada 4. Nah, bisa nggak kita dari gambar-gambar tadi menuliskan suatu berita bermodalkan adik Simba dan piramida terbalik ini? Bisa? Bisa. Bisa. Ya, di sini ada catatannya bahwa struktur teks berita itu harus tetap berisi 5W plus 1H, lalu berisi informasi penting dan berisi informasi yang kurang penting yang ada di ekor berita. Gitu. Baik, sebelum kita diskusi, kita ice breaking dulu. Siap? Siap. Akan berdiri semua. Azima, silakan pimpin Azima. Ikuti gerakannya yang ada di depan ini. Kalau tadi kita menggunakan otak kiri ya, sekarang kita coba pakai otak kanan dengan gerak ya. Baik, mulai. Jangan lupa senyum. Yang tahu
berdasarkan peristiwa-peristiwa yang sudah kita lalui bersama, yaitu kegiatan ya. Jadi sebelum itu Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tahapan-tahapan diskusinya ya. Yang pertama, kita kan kemarin sudah mengerjakan asesmen diagnostik awal pembelajaran. Nah, dari hasil tes itu Ibu akan membagikan kelompok ya. Ada namanya kelompok mandiri, ada kelompok terbimbing ya. Jadi yang mandiri itu nanti dibagi lagi, jadi agar tidak terlalu banyak ya. Jadi satu kelompok itu 3 sampai 4 orang. Jadi pertama dibagi dulu berdasarkan asesmen, lalu dibagi lagi 3 sampai 4 orang. Nah, untuk kelompok mandiri, menulis beritanya minimal 5 paragraf. Satu paragraf itu minimal 4 baris penuh. Ya. Kalau yang kelompok terbimbing itu minimal 3 paragraf penuh. Satu paragraf minimal berapa baris? 4 baris penuh dengan baris pertama menjorok ke dalam. Jelas ya? Baik. Saya bagikan kelompok ya. Baik anak-anak, sudah dengan kelompoknya masing-masing berdasarkan asesmen diagnostik awal pembelajaran yang sudah dikerjakan kalian kemarin. Nah, dengan kelompok kalian, bersama kelompok kalian, silakan menuliskan berita berdasarkan lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Di situ ada foto-fotonya, ada kelompok B, kelompok C. Untuk kelompok mandiri itu kelompok B. Di sini ada foto-fotonya untuk kelompok B, ada 4 gambar. Kalian boleh pilih. Dan ini adalah gambar untuk kelompok C. Jadi nanti beda-beda, karena gambarnya beda pasti beritanya beda ya. Jelas? Jelas? Ya. Jadi yang barisan ini, yang terbimbing itu boleh pilih gambar yang ini. LK-nya sudah Ibu berikan. Untuk yang mandiri, kalian boleh pilih gambar yang 4 ini untuk bahan menulis berita. Jelas ya? Oke. Nah, jangan lupa kalian menuliskan beritanya berdasarkan iya, jadi jangan bingung-bingung. Kamu lihat fotonya dulu, lalu tentukan adik simbanya. Setelah udah ditentukan adik simbanya, tentukan strukturnya. Jadi deh, nanti maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nggak ada? Jelas? Baik, selamat berdiskusi, berperanlah dalam kelompokmu, berdiskusilah dengan baik dan maksimal. Tepuk semangat dulu sebelum kita berdiskusi. Tepuk semangat. Semangat, semangat, hura. Silakan. Pameran proyek kedua di SMP. Oke, baik anak-anak. Kita lanjutkan. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Baik, sudah. Siapa yang sudah siap maju untuk memaparkan hasil diskusi? Oke, baik. Silakan maju. Yang lain tolong diputar kursinya menghadap ke depan. Kita simak paparan dari kelompok berapa ini, Nak? 2. Kelompok 2. Kelompok 2
mandiri. Dua orang di sana, dua orang di sini. Ya. Baik. Kelompok 2 mandiri memilih foto yang mana? Yang kedua. Gambar Yang mana? kedua. Ini? Oh ya, kebetulan yang ini ya. Oke. Baik, dari foto ini sudah dituliskan menjadi sebuah berita? Sudah. Berdasarkan adik Simba? Sudah. Berdasarkan struktur? Sudah. Baik. Ibu persilakan dibuka diskusinya, lalu perkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 Mandiri ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang pembuatan teks berita. Di sini kami membuat teks berita melalui gambar yang berkaitan dengan kegiatan proyek kemarin. Kami membuat teks berita didasari dengan struktur teks berita, yaitu judul, teras berita, tubuh berita, dan akhir berita. Kami juga membuat teks berita yang menggunakan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sebelum kami masuk ke presentasi kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu saya Korita Koraini Ananto dari absen 25. Saya Jasmine Yunastri dari absen 10. Pares dari absen 23. Saya Rohman Nuhut Hartanto dari absen 29. Dan kami akan membacakan hasil dari teks berita yang telah kami buat. Teks berita yang kami buat berjudul SMP 218 bergandengan dengan Ekoenzim Nusantara dalam proyek Gaya Hidup Berkelanjutan. Pameran proyek Gaya Hidup Berkelanjutan di SMP 218 menghasilkan banyak karya. Bahan karya tersebut dihasilkan dari sampah organik maupun non-organik. Siswa dapat mengubah sampah menjadi pundi-pundi rumah. Siswa dapat mengubah sampah-sampah menjadi pundi-pundi rupiah. Pameran ini terlaksana di SMP 218 Jakarta Selatan. Kegiatan pameran dilaksanakan di lapangan utama, akan tetapi pembuatan karya dilaksanakan di kelas masing-masing. Pelaksanaan pameran pada hari Jumat tanggal 18 bulan 11 tahun 2022. Yang terlibat dalam pelaksanaan pameran ialah seluruh warga sekolah, baik siswa kelas 7, guru, teknik, tendik, juga orang tua murid. Memiliki andil dalam pelaksanaan pameran. Pameran terjadi karena merupakan rangkaian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, bagian dari kurikulum Merdeka. Pameran berjalan dengan lancar. Hasil karya siswa dipajang menggunakan pioneering hasil karya dari anggota inti pramuka. Seluruh warga sekolah berpartisipasi, mengapresiasi dengan membeli hasil karya siswa. Baik, strukturnya sudah? Mana yang judul, mana yang teras, dan seterusnya sudah? Sudah. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Wah. Luar biasa. Berarti setelah kita belajar teks berita, kalian semua bisa menjadi jurnalis SMP Negeri 218 Jakarta ya. Oke? Baik, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Terima kasih. Luar biasa. Baik. Silakan duduk kembali. Baik, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan dari belajar ini, kamu tuh udah tahu apa? Yang tadinya belum tahu apa jadi tahu apa? Siapa yang mau berpendapat? Silakan. Yuk.
Tadi kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Yuk. Ya, Korita lagi silakan. Hari ini kami sudah belajar tentang tata cara pembuatan teks berita dengan struktur dan adiksimba yang baik dan benar. Luar biasa, tepuk tangan. Ya, betul. Jadi kita sudah bisa menulis. Menulis adalah tingkatan yang paling tinggi dalam keterampilan berbahasa. Setelah mendengarkan, berbicara, membaca, baru menulis. Jadi kalau kalian sudah menulis, artinya kamu sudah ada di level yang paling tinggi. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Sebelumnya kita refleksi. Kalau tadi menyimpulkan, sekarang refleksi 4P. P yang pertama, apa perasaan kalian ketika belajar mengenai menulis berita ini? Sudah berasa seperti wartawan belum? Iya, gimana perasaannya? Ya, gimana Primus? Perasaan saya senang karena kita dapat menulis dan dapat bisa menyimpulkan hasil penulisan kita. Iya, luar biasa. Tepuk tangan. Ya. P yang kedua, penerapannya apa nih setelah kamu sudah tahu adiksimba itu caranya menulis berita, terus ada struktur. Apa yang mau kalian terapkan setelah kita belajar ini? Ya, teman-teman. Kan lebih itu dalam nyusun dalam sebuah teks berita kan harus secara rapi. Jadi ketika membuat suatu berita harus tersusun agar mudah dicermati dan dipelajari berita tersebut. Iya, menjadi lebih sistematis dalam menulis. Luar biasa, tepuk tangan. P yang ketiga, pengalaman. Punya pengalaman baru apa setelah kita belajar ini? Pengalamannya gimana? Menjadi wartawan hari ini. Pengalamannya dapat pengalaman apa? Pengalamannya apa? Ya. Pengalaman saya dalam menulis berita dan juga maju ke depan untuk percaya diri. Wah, lebih percaya diri, punya pengalaman lebih pede public speakingnya ya, luar biasa. P yang keempat, pembelajaran. Pembelajarannya ini berkaitan dengan kesimpulan tadi. Pembelajaran apa yang didapat tadi? Yang sudah disampaikan oleh Korita? Struktur teks berita dan adiksimba dalam teks berita. Oke, baik. Baik, Ibu akan memberikan sedikit cemilan untuk yang sudah berani maju ke depan. Oke, baik. Silakan maju. Kelompok 2. Maju. Yuk. Sini. Ya. Nih untuk Primus lebih semangat lagi belajarnya ya. Ya. Oke, baik, kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak, ini masih ada, nanti boleh dibagikan sama yang lain. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kalian luar biasa. Semoga pembelajaran berikutnya semakin baik lagi, semakin baik lagi, semakin semangat lagi, semakin semangat lagi. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Bu Nurul. Waalaikumsalam. Misi Ibu. Izin Bu, terima kasih. Sudah selesai jam mengajarnya, Bu Nurul? Sudah Ibu. Terima kasih sudah datang. Bu Nurul, tadi saya merasa senang sekali melaksanakan pengamatan pembelajaran Bu Nurul di kelas 7A. Terima kasih. Kalau Bu. perasaan Bu Nurul gimana? Perasaan saya senang Bu karena
yang terlaksana sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di modul ajar. Ya, saya tadi juga melihat anak-anak antusias juga untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, apalagi dengan diberikannya ice breaking tadi ya, anak-anak jadi lebih semangat. Dan di awal tadi juga Bu Nurul sudah mengajak anak-anak untuk tetap semangat ya, sehingga anak-anak juga responnya untuk mengikuti pembelajaran lebih aktif lagi. Mungkin sedikit catatan dari pengamatan saya, Bu Nurul. Tadi Bu Nurul memang sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara berdiferensiasi ya. Di situ anak-anak sudah dikelompokkan sesuai dengan hasil asesmen awal yang sudah Bu Nurul laksanakan, di mana ada kelompok mandiri dan kelompok terbimbing. Dan memang kelihatan tadi dari kegiatan diskusi yang kelompok mandiri, mereka kelompoknya lebih aktif gitu ya. Yang kelompok terbimbingnya mungkin memang perlu pendampingan. Hanya mungkin tadi sedikit catatan pada saat presentasi dari kelompok yang di depan itu ada beberapa kelompok yang kurang memperhatikan gitu ya, memperhatikan temannya pada saat presentasi. Nah mungkin nanti kalau menurut Bu Nurul bagaimana itu solusinya? Kalau ada kelompok yang presentasi kemudian yang lainnya masih belum menyimak mengikuti dengan baik, solusinya apa Bu Nurul? Solusinya mungkin bukan mungkin ya Bu, saya coba untuk mengingatkan kepada mereka untuk saling menghargai, karena mereka memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan mereka memiliki rasa yang sama bagaimana ingin dihargai ketika tampil di depan. Iya. Tapi kalau secara keseluruhan sudah sesuai dengan rencana yang dibuat kan Bu Nurul ya? Ya, alhamdulillah sudah Bu. Sesuai ya. Dan memang pembelajaran yang dilaksanakan tadi anak-anak cukup gembira sepertinya ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ada perbaikan lagi apa tadi yang Bu Nurul sampaikan pada saat anak-anak presentasi, kelompoknya presentasi, yang lainnya ikut memperhatikan. Dan mungkin itu Bu Nurul yang perlu menjadi catatan. Ke depan saya mungkin ingin ikut belajar lagi Bu Nurul, ada waktu lagi untuk saya melakukan pengamatan sebagai bentuk tindak lanjut dari apa yang sudah kita lakukan hari ini. Baik Bu, insya Allah minggu depan, pekan depan. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bu Nurul ya, kita bukan mencari kesalahan, tapi kita melakukan ini untuk membuat perbaikan ke depan agar pembelajaran yang dilakukan Bu Nurul lebih bagus lagi. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih.